Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi UAS pengantar akuntansi. Soal yang pertama yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang dan melakukan transaksi selama bulan Januari sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan juga peralatan senilai 500.000. Pada tanggal 4, Tuan Abdullah membeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Tanggal 5, Tuan Abdullah menerima pendapatan jasa servis dari Tuan Ali sebesar 200.000. Tanggal 9 dibeli peralatan dari toko mandiri seharga 150.000, uang dibayar secara tunai 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12 diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Berikutnya tanggal 16 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Pada tanggal 18 diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar 150.000. Tanggal 20 dibayar biaya iklan dan biaya listrik sebesar 120.000 dan 250.000. Tanggal 23 dibayar biaya gaji karyawan sebesar 300.000. Tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Tanggal 26 dibayar biaya telepon sebesar 100.000 dan tanggal 27 dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar 50.000 secara kredit. Dan terakhir tanggal 28 Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta. Dalam soal pertama kita diinstruksikan untuk menyusun transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dan soal kedua yaitu Nyonya Devi pada bulan Desember 2024 membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Dan transaksi pada bulan Desember sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 yaitu Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta. Tanggal 4 menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 750.000. Tanggal 7 membeli peralatan secara kredit sebesar 600.000. Tanggal 11 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000. Tanggal 18 dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Tanggal 21 dibayar biaya lain sebesar 150.000. Tanggal 24 Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Selanjutnya tanggal 25 diterima dari pelanggan atas jasa yaitu secara tunai 400.000 dan yang belum dibayar 200.000. Tanggal 28 diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000 dan tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 300.000. Dalam soal kedua, kita diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi di atas dan posting jurnal tersebut ke dalam buku besar dan terakhir susun neraca saldo. Untuk jawaban soal pertama sebagai berikut: persamaan akuntansi bengkel servis Big Boss Tuan Abdullah. Pada tanggal 2 Januari kita ketahui transaksinya yaitu Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya untuk kas perusahaan. Jadi kas berada di aset dan juga modal 3 juta berada di kolom ekuitas karena Tuan Abdullah menginvestasikan uang tunai 2.500.000 dan juga peralatan sebesar 500.000. Pada tanggal 4 Januari, Tuan Abdullah membeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Dengan akunnya yang di kas itu berkurang sebesar 150.000, tanda kurung berarti berkurang, dan di akun perlengkapan
itu bertambah 150.000. Selanjutnya di tanggal 5 pendapatan jasa servis sebesar 200.000. Jadi uang masuk ke kas yaitu 200.000 dari pendapatan jasa servis dan juga pendapatan jasa di kolom ekuitas naik menjadi 200.000. Tanggal 9 dibeli peralatan dari toko mandiri sebesar 150.000 dengan 80.000-nya tunai dan 70.000-nya dibayar kemudian atau kredit. Di sini uang kas berkurang sebesar 80.000 dan utang bertambah sebesar 70.000 dan peralatan bertambah sebesar 150.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Januari yaitu diterima pelanggan atas jasa servis sebesar 800.000 secara tunai. Jadi kita mendapatkan kas bertambah sebesar 800.000 dan juga pendapatan jasa sebesar 800.000 di kolom ekuitas dan kas di kolom aset. Pada tanggal 16 Januari diterima pekerjaan. Diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Jadi karena uangnya diterima 2 minggu berikutnya, jadi pendapatan atas jasa tersebut masuk ke dalam kolom piutang pada aset dan juga masuk ke dalam kolom pendapatan jasa, akun pendapatan jasa pada kolom ekuitas. Transaksi selanjutnya yaitu diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16. Karena diterima pembayaran pada tanggal 16, maka uang kas bertambah sebesar 150.000, sedangkan piutangnya berkurang sebesar 150.000. Selanjutnya, pada tanggal 20, dibayar biaya iklan 150.000 dan biaya listrik sebesar 250.000. Dengan total sebesar 370.000 di akun kas, kolom aset, dan juga di akun beban, kolom ekuitas, itu berkurang juga sebesar 370.000. Pada tanggal 23 Januari dibayarkan gaji karyawan sebesar 300.000. Jadi karena dibayarkan, maka kas akan berkurang sebesar 300.000 dan beban juga akan berkurang sebesar 300.000. Selanjutnya, di tanggal 24 Januari, Tuan Abdullah mengambil 50.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi di sini kasnya berkurang sebesar 50.000 dan modalnya berkurang juga sebesar 50.000. Pada tanggal 26 dibayar biaya telepon sebesar 100.000. Masuk di akun kas, kolom aset, dan juga untuk bebannya berkurang juga 100.000 masuk di kolom beban, kolom ekuitas. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko Mega sebesar 50.000 tapi secara kredit. Jadi dalam transaksi tersebut yang bertambah adalah perlengkapan sebesar 50.000 dan juga utang karena Tuan Abdullah membeli secara kredit. Jadi utangnya bertambah sebesar 50.000. Dan untuk transaksi terakhir, Tuan Abdullah mendapat pinjaman 3 juta dari bank. Yaitu yang berarti kasnya bertambah di kolom aset sebesar 3 juta dan juga utang Tuan Abdullah bertambah juga menjadi 3 juta di kolom utang pada liabilitas.
Untuk total kita dapatkan dari kas itu totalnya 5.600.000, dari piutang 350.000, perlengkapan 200.000, dari peralatan 650.000, untuk utang totalnya 3.120.000, modal totalnya 2.950.000, pendapatan jasa total 1.500.000, dan untuk beban minus 770.000. Konsep persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kita jumlahkan semua, total dari kolom aset yaitu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kita jumlahkan, kita dapatkan sebesar 6.800.000. Dan untuk utang ditambah modal kita jumlahkan juga, utang ditambah modal, ditambah pendapatan jasa, dan juga ditambah beban. Kita dapatkan juga 6.800.000, yang artinya balance dan perhitungan kita sudah benar. Untuk soal nomor 2, yaitu buatlah jurnal umum bulan Desember salon Nyonya Devi. Yang pertama, Nyonya Devi memasukkan uang pribadinya untuk menginvestasikan uang pribadinya ke dalam salon, yaitu kas bertambah 6 juta dan modal juga bertambah. Kalau modal bertambah berarti di kredit ya, sebesar 6 juta. Dan untuk pendapatan jasanya dari pelanggan selama seminggu sebesar 750.000. Transaksi berikutnya yaitu karena Nyonya Devi mendapatkan uang dari jasanya sebesar 750.000, maka akunnya itu kas bertambah dan pendapatan jasa ada di kredit sebesar 750.000. Berikutnya Nyonya Devi membeli peralatan sebesar 600.000 tapi secara kredit, yang berarti akun peralatan berada di debit dan akun utang berada di kredit karena akun utangnya bertambah dan akun peralatan bertambah. Dan transaksi selanjutnya yaitu Nyonya Devi membeli perlengkapan sebesar 250.000. Artinya perlengkapan berada di debit karena bertambah dan kas berada di kredit karena berkurang. Selanjutnya transaksi berikutnya yaitu Nyonya Devi membayarkan biaya listrik secara cash sebesar 250.000. Beban listrik berkurang, jika beban listrik berkurang berada di kolom debit, dan kas berkurang juga berada di kolom kredit. Tanggal 21, Nyonya Devi membayar beban lain-lain sebesar 150.000. Jika beban berkurang berada di debit sebesar 150.000, dan jika kas berkurang juga berada di kredit sebesar 150.000. Selanjutnya, Nyonya Devi mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Prive sebesar 100.000 dan kasnya berkurang sebesar 100.000 di kredit. Selanjutnya, Nyonya Devi menerima pendapatan jasa sebesar 600.000, tetapi yang dibayarkan tunai itu sebesar 400.000 dan dibayar di kemudian hari sebesar 200.000. Jadi di sini kita ada 3 akun, 2 akun di bagian debit dan 1 akun di bagian pendapatan jasa di bagian kredit. Kas bertambah berada di kolom debit dan piutang usaha bertambah juga berada di kolom debit, dan pendapatan jasa berada di kolom kredit. Selanjutnya, Nyonya Devi menerima pembayaran piutang. Jika pembayaran piutang, maka kas bertambah berada di debit dan piutang usaha berkurang berada di kredit. Dan yang terakhir, Nyonya Devi membayarkan beban gaji kepada karyawan. Maka dari itu, beban gajinya berkurang berada di kolom debit dan kas juga berkurang berada di kolom kredit. Kita totalkan semua, kita dapatkan hasil 9.100.000, dan dari kolom kredit kita totalkan dan dapatkan hasil 9.100.000 juga. Dan kita masukkan ke dalam buku besar. Di sini saya memakai model buku besar Scontro.
Dalam formatnya buku besar kontrol itu seperti ini. Untuk buku besar kas, kita masukkan semua transaksi yang berhubungan dengan kas pada buku besar kas. Didapatkan seperti ini. Untuk modal juga, kita masukkan semua transaksi yang berhubungan dengan modal, yaitu pada tanggal 1 saat Nyonya Devi menginvestasikan uangnya. Selanjutnya, untuk pendapatan jasa juga kita masukkan semua transaksi yang berhubungan dengan pendapatan jasa pada buku besar pendapatan jasa. Begitu juga peralatan, utang, dan juga perlengkapan. Semua referensinya dari jurnal umum yang sudah kita buat tadi. Jika pendapatan berada di bagian kredit, jika pendapatan berada di bagian debit, maka lawan akunnya itu berada di bagian kredit dari buku besar pendapatan dan begitu juga seterusnya untuk buku besar lainnya. Ini untuk beban listrik, beban lain-lain, price, piutang usaha, dan juga beban gaji. Yang terakhir, untuk membuat neraca saldo, kita berpatokan pada buku besar tadi, total-totalnya. Kas didapatkan 6.200.000, piutang 100.000, perlengkapan 250.000, peralatan 600.000. Karena semua ini ada di debat, maka kita taruh di debat. Utang 600.000, pendapatan jasa 1.350.000. Karena utang dan pendapatan jasa ada di kredit, maka kita taruh di kolom kredit pada neraca saldo. Begitu juga seterusnya, price, beban listrik, beban lain, dan beban gaji berada di kolom debit, dan modal berada di kolom kredit. Setelah itu, kita jumlahkan apakah debit dan kredit itu hasilnya sama. Jika sama, itu maka perhitungan kita sudah benar. Dan jika masih ada perbedaan, maka kita harus mengulang lagi untuk hitungan. Baik, cukup sekian presentasi tentang laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.